Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi di YouTube channel Sir Andi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat CV dari Android ya. CV itu penting kalau kita untuk melamar pekerjaan. Jadi bagi pemula yang ingin melamar pekerjaan kemudian kesulitan membuat CV, bisa langsung dari sini dan formatnya sudah bentuknya PDF ya. Nah, software yang kita perlukan adalah Intelligent CV namanya. Silahkan di-download Intelligent CV, kemudian diinstal, dan kita masuk ke sini menunya, yaitu ada bagikan, notifikasi, dan pengaturan. Nah, kita pilih dulu pengaturan. Di pengaturan itu ada bahasa, kita pilih CV-nya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau memang mau bahasa Inggris, tinggal pilih bahasa Inggris ya. Kalau ingin bahasa Indonesia langsung seperti ini. Kemudian ukuran kertasnya hanya ada dua pilihan. Letter biasanya seperti itu ya, Quarto dan A4. Nah, kita umum saja kita ambil yaitu A4. Nah, setelah itu kita back ya, balik. Maka kita pilih membuat ini di menu bawah. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Nah, di sini ada bagian profil, di sini ada bagian informasi pribadi, pendidikan, pengalaman, keterampilan, objektif, preferensi, dan lain-lain. Juga kita bisa menambahkan yang lainnya. Fungsinya apa? Nanti di CV itu langsung tertulis otomatis dan tertata rapi. Kita isi dulu informasi pribadi. Pertama, nama ya, kita isi. Misalnya ini kita buat nama saya saja, Aswiandi SS ya. Alamatnya Seibulu. Kita coba dulu. Kita buat yang asli ya CV-nya ya. Nomor 84, Kecamatan iya, kita buat dulu. Nah, kemudian emailnya kita pilih salah satu email. Sudah masuk, kemudian masukkan nomor telepon ya, 08 13 bla bla bla, contoh ya. Nah, kemudian ada foto opsional, artinya boleh diisi boleh tidak. Nah, sebaiknya kalau CV itu diberi foto. Cari foto di sini dari galeri kita bisa ambil foto mana saja ya, terserah ya, kita mau ambil dari mana saja. Kalau tidak dapat di sini, kita back dulu ya, kita pilih foto. Wah, ini tidak ada sini fotonya yang saya buat. Galeri ya, saya cari ke galeri, saya pilih saja album foto. Nah, ini pas foto, kita masukkan, kita okekan, klik. Nah, sudah masuk pas fotonya. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi alamatnya, misalnya alamat Facebook atau apa, boleh ditambah. Kalau tidak, silahkan menyimpan, kita pilih menyimpan. Nah, informasi pribadi sudah terisi. Sekarang masuk ke pendidikan. Nah, di pendidikan kita menambahkan. Nah, apa saja yang pernah kita ambil? Misalnya pendidikannya adalah SDN ya, 10 20 11, kemudian kita bisa menambahkan banyak di sini ya. Kemudian di sini sekolahnya salah, SD. Kemudian nama sekolahnya SD Negeri nomor 10 20 11. Nah, presentasenya lulus, berarti tahunnya lah kita buat ini tahunnya 1995 ya, 4 atau 95 gitulah. Nah, karena kita masuk ke SMP.
Nah, kita buat di sini SMP Negeri 1 Teluk Mengkudu. Jadi kita bisa susun seperti ini. Di sini kita buat lulus keterangannya tahun 1997. Menambahkan. Nah, apalagi SMA. Kita buat di sini SMU ya waktu itu ya. N1 Perbaungan. Nah, persentasenya lulus tahun 2000. Kemudian kita tambahkan lagi S1 di sini universitas. Ya, persentasenya lulus tahun 2004. Nah, kalau sudah boleh, atau mau menambahkan kursus-kursus lain boleh. Jadi kalau misalnya ada kursus komputer, bahasa Inggris di situ silahkan ditambahkan. Kalau tidak ada, menyimpan. Nah, setelah menyimpan kita buat pengalaman. Nah, di sini ada penting ya, pengalaman tuh apa yang mau kita tambah? Pengalaman, misalnya nama perusahaan. Saya juga pernah mengajar di, kita buat salah satu aja ya, LKP, lembaga kursus pelatihan Forward English Course. Ya, pekerjaan instruktur bahasa Inggris. Mulai tanggalnya itu taruh-taruh aja tanggal 12, kalau nggak salah bulan September deh. 12 September 1999 sampai berakhir 26 Desember tahun 2005 waktu itu. Detailnya pengajar bahasa Inggris. Ya, seperti itu aja boleh. Kalau sudah, kalau ada lagi tambah, kalau tidak ada lagi menyimpan. Nah, nanti kita buat banyak jadi lama ya, kita buat menyimpan. Nah, itu pengalaman. Keterampilan. Nah, tambahkan keterampilan apa? Keterampilan yang pertama di sini bahasa Inggris. Nah, kemudian kita buat menambahkan. Kemudian administrasi komputer. Terus tambah lagi misalnya teknisi komputer. Tambah lagi misalnya desain grafis. Nah, kalau sudah cukup, sudah menyimpan. Semakin banyak, semakin jadi pertimbangan ya. Kemudian ada objektif. Apa yang mau dituliskan di objektif ini? Di sini ada memilih objektif. Nah, di sini menjadi apa? Kita boleh menceritakan sesuatu di objektif. Kita back lagi, kita pilih objektif ya. Nah, di sini contoh banyak. Jadi apa? Kita ambil saja, mencari proses yang menantang. Nah, ini kita pilih. Misalnya. Ya, terus kita pilih, kita oke kan? Kita ambil ya. Apa di sini yang mau diambil pun boleh. Itu contoh dari objektif ya. Nah, setelah kita pilih misalnya menjadi seorang profesional di perusahaan, kita simpan. Nah, kemudian ada referensi. Apa yang mau ditambahkan referensi? Ada contoh, lihat di situ. Nah, misalnya referensi kita, apa yang mau kita ambil, dari perusahaan mana, kita pernah apa di situ ya. Kalau tidak ada, kita simpan saja. Nah, kemudian kita buat di sini ada detail proyek lain. Kemudian kita mau menambahkan misalnya, tambahkan bagian lainnya.
Nah, misalnya Anda mau menambahkan apa, misalnya buat bagian baru, boleh buat bagian baru. Misalnya ada di bagian custom ini ganti. Misalnya Anda pernah ada pengalaman berorganisasi, nah itu penting juga, pengalaman organisasi. Nah, jadi membuat. Nah, di pengalaman organisasi membuat ini isi deskripsinya. Misalnya pernah apa ya? OSIS misalnya. OSIS. Kemudian tambahkan apalagi, misalnya kita buat di sini ketua DPC HIPKI ya, himpunan penyelenggara pelatihan dan kursus Indonesia, dalam kurung kita buat namanya HIPKI ya. Nah, boleh mau ditambah lagi, boleh ya. Nah, kalau sudah ada, menyimpan, penting juga ya. Nah, kalau sudah kira-kira seperti ini, ada lagi yang mau diisi, kalau tidak ada, atau mau rubah urutan atau edit judul, boleh. Kalau tidak, sudah jadi, kita lihat saja ke lihat CP. Nah, lihat CP, di sini ada iklan yang namanya aplikasi, ada iklan, kita silang. Nah, di sini ada banyak pilihan. Semua ini bisa kita coba. Kalau kita mau pilih salah satu rasa kita yang bagus, yang mana boleh kita ambil. Misalnya ini ada profesional, ada modern, terserah ya. Tinggal kita pilih ini juga, menu ini semua ya kita ambil. Ini saya back dulu. Misalnya kita ambil yang ini. Nah, dia ada perintah unduh. Contohnya nanti seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi dia formatnya nanti langsung JPG. Nah, ini bagus seperti ini ya. Kita ambil unduh. Nah, pilih saja, tak hanya sekali atau selalu, terserah, simpan. Nah, setelah itu lihat unduhan. Nah, iklan lagi ya, salah seperti ini. Kita sembunyikan iklan ya, mengganggu kita buat. Nah, silang. Nah, ini hasilnya. Jadi ada banyak bisa diambil. Ini contohnya. Kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Maka ini contoh dari CV yang langsung bisa kita kirim. Kalau mau kita send, langsung bisa di-send. Kalau tidak, sudah tersimpan. Jadi format yang disimpan dia sudah merupakan bentuknya adalah PDF ya. Jadi langsung bisa dikirimkan. Ini adalah salah satu bentuk CV yang sangat baik. Kita tinggal bisa pilih yang lain. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat CP sudah tidak perlu ribet-ribet, langsung dari aplikasi Intelligent CP. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.